Pilpres tinggal beberapa hari lagi ya, mungkin 3 minggu kali ya. Dan kalau kita melihat hasil survei, lembaga-lembaga survei yang kredibel ya, hasilnya sudah makin mengkerucut. Indikator politik misalnya 48, sekian Prabowo dan Gibran unggul. Kemudian LSI, terus kemudian poltreking ya, LSI lembaga maupun lingkaran, poltreking, dan yang agak beda Carta. Tapi kan ini menunjukkan ada sebuah gambar yang lebih jelas tentang ke arah mana kira-kira Pilpres sekarang ini. Nah, saya bersama Uda Hasan Nasbi. Selamat datang lagi ke Cokro. Terima kasih. Wah, makasih nih nyempetin waktu ke sini di tela kesibukan. Iya. Demi rebranding Cokro TV. Belum. Oh, belum. Akan. Akan ya. Nah, udah kan ini kan ada konteks yang tadi saya sebut ya, lembaga survei yang sudah menunjukkan memberi gambaran tentang Pilpres seperti apa. Nah, saya ingin Anda membahas itu, tapi sebelumnya kan ini ada peristiwa-peristiwa yang belakangan terjadi cukup cepat ya. Misalnya ada isu tentang menteri mundur, Pak Mahfud mau mundur gitu kan. Kemudian sebelumnya ada isu pemakzulan. Terus kemarin ada debat cawapres ya, Gibran yang banyak sekali mendapatkan sorotan. Terus kemudian ada juga isu bahwa 02 stagnan dan Jokowi panik atau Jokowi marah lah, pakai istilahnya Tempo itu amarah satu putaran gitu. Nah, gimana Anda melihat hal-hal kejadian-kejadian ini dalam konteks menjelang akhir dari Pilpres ini? Akhir dari menjelang Februari 14 maksud saya. Ya, Mas Al udah bilang menjelang akhir ya. Enggak, akhir kan bisa ada akhir kedua. Oh gitu. Ya memang kalau misalnya kalau kita berbasis data saintifik, memang kalau dari sisi angka, gap-nya terlalu jauh lah. Mau berapapun yang ditaruh oleh pollster-pollster itu, ada yang taruh 45, 46, 47, 48, tapi gap dengan dua kandidat lain itu kan jauh sekali. Ya, gap-nya bisa lebih dari 20%, kan, gap antara pemenang pertama dengan pemenang kedua kayak gitu. Jadi memang kalau dari sisi siapa yang keluar jadi pemenang, harusnya data siapapun itu akan bilang peluang terbesar itu ya hanya di pasangan Prabowo Gibran. Nah, tinggal ketika kita bicara peluang terbesar ini baru kemudian muncul dua sudut pandang. Ada sudut pandang yang bilang bahwa kalau misalnya ini kan sedikit lagi untuk mencapai satu putaran. Katakanlah misalnya angkanya indikator terakhir 48,55. Sebelumnya kan Burhan juga adalah orang yang punya pendirian bahwa Pilpres akan 2 putaran melihat angka-angka yang dia peroleh. Menurut dia stagnan. 02 Tapi stagnan. begitu selesai debat ketiga, ternyata naik hampir 3%. Nah, dia sudah bergabung lagi dengan orang-orang yang percaya satu putaran nih sekarang nih. Prof. Burhan sudah percaya, sudah bergabung. Dan itu Anda tweet kan ya? Istilahnya bukan tweet ya? Anda posting di saya X posting, ya? Saya posting di X saya. Jadi, karena melihat kenaikan gitu dan ada yang terus turun gitu loh. Ada yang terus-terusan turun gitu. Jadi, kan yang terus-terusan turun ini suaranya pasti pindah nih. Pindah ke yang nomor 1 kah? Atau pindah ke yang nomor 2 kah? Kan kayak gitu. Jadi, yang kayak gitu. Nah, ada juga yang bilang, yang percaya satu putaran ini kan sebenarnya hitung-hitungannya sederhana sekali. Misalnya kayak Ipsos. Ipsos itu 48% Prabowo Gibran. Dengan angka unidentified voters masih 12%. Kita bagi rata deh. Unidentified voters itu bagi rata 3 deh. Nggak usah bagi proporsional. Dibagi rata aja. Belum kita kalau bagi proporsional lebih besar lagi dong. Kita bagi rata aja, itu kan masing-masing dapat 4%. 48 tambah 4 sudah 52 itu. Ya kan? Kalau kita bagi proporsional bisa 54 dia. Ya, padahal kalau menurut statistik harusnya proporsional ya. Misalnya kayak gitu. Bisa kayak gitu. Atau kalau misalnya menurut Burhan 48,55. Dia masih punya 5, sekian persen taruhlah 6% ya. Unidentified voters. Ya ini kan cuma tinggal butuh 1,5 lagi aja. Ya kalau hampir 6% itu dibagi 3 kan 2%. Sudah melewati 51% nanti itu. Yang kayak gitu kan, sudah melewati 50% maksudnya kan. Itu juga berarti kan sudah satu putaran. Jadi menurut saya lebih logik untuk membayangkan
Pilpres ini berjalan satu putaran daripada sudut pandang orang yang bilang ya ini stagnan pasti tidak bisa. Satu putaran pasti 2 putaran. Oke lah, kita terima sudut pandang yang kedua bahwa ini 2 putaran nih, nggak akan ada yang bisa mencapai 50%. Oke, 2 putaran tidak ada yang mencapai 50%, tapi kan semua pollster itu punya simulasi putaran 2. Punya simulasi head to head. Siapapun yang akan masuk putaran 2 kan paling kan cuma 3 simulasi itu. Ya. 1 lawan 2, 2 lawan 3, 1 lawan 3. Kan cuma 3 kemungkinan itu. 3 simulasi itu cuma. Ketika itu dicoba, pemenangnya juga sama. Pemenangnya juga Prabowo, Gibran dengan angka yang jauh lebih tinggi lagi gitu. Ketika misalnya simulasinya Anies melawan Ganjar, hampir sama angka mereka. Justru tidak menemukan kesimpulan ketika head to head-nya antara Anies dengan Ganjar. Saya 39 sama 41 kan nggak ada kesimpulan. Tapi kalau misalnya Ganjar melawan Prabowo 56 atau 57, sekian lawan sekian. Lawan 28 misalnya. Kalau misalnya lawan Anies misalnya hampir 60 melawan berapa gitu. Jadi ada kesimpulannya ketika misalnya head to head itu sudah ada simulasinya juga di dalam berbagai pollster. Jadi kenapa kemudian kita menyuarakan satu putaran misalnya? Bukan karena panik. Ini akan aneh. Masa yang dituduh panik adalah orang yang angkanya jauh lebih tinggi? Orang yang lebih rendah angkanya menuduh angkanya lebih tinggi panik, itu nggak masuk akal. Karena kan narasinya kan kalau kita 02 itu targetnya 1 putaran, kalau enggak berarti tanda-tanda kekalahan. Nah, itu tadi sudah dibantah. Sudah dibantah kan dibantah oleh simulasi tadi ya. Simulasi putaran 2 pun begitu. Nah, kalau misalnya kita yang 48% dianggap panik, Anda yang 23%, 22%, apa namanya? Jangankan untuk menang, masuk putaran 2 aja belum tentu bisa gitu loh. Justru harusnya kalian yang panik gitu loh. Mereka yang panik daripada menuduh kita panik. Jadi gerakan satu putaran ini bukan karena panik, tapi karena tanda-tandanya mengarah ke sana. Jadi supaya misalnya lebih sederhana prosesnya, lebih cepat prosesnya, sehingga kita bisa kembali lagi ke kehidupan kita yang normal. Pemerintah juga bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah mereka yang tersisa sampai Oktober. Menurut saya kenapa enggak? Ini soal lebih baik aja. Tapi kalau kemudian masyarakat menginginkan 2 putaran ya nggak apa-apa gitu. Nggak ada kepanikan di sana, sama sekali nggak ada kepanikan. Menurut saya yang justru harus panik adalah sekarang yang lagi berlomba-lomba untuk jadi posisi nomor 2. Dia di posisi menang aja masih jauh, posisi nomor 2 aja belum pasti. Kan begitu tuh, ranking 2 aja belum pasti. Masa kita yang nggak panik, mereka nggak panik dengan kondisi yang lebih sulit. Jadi itu semacam cywar aja lah. Semacam cywar. Jadi ada, kalau nggak cywar itu namanya menghibur diri. Jadi karena sudah nggak ada apa-apa lagi yang bisa mereka perjuangkan, ya inilah perjuangannya. Perjuangan 2 putaran. Bukan perjuangan untuk menang, tapi perjuangan 2 putaran. Kemudian beranggapan bahwa kalau misalnya terjadi 2 putaran, pasti Prabowo Gibran kalah. Itu sudah dibantah oleh data survei. Dan secara perasaan kan kita juga tahu, elitnya bisa saja bertemu. Karena kalau elit ini kan soal kepentingan aja nih. Begitu kepentingannya sama, apapun yang membedakan mereka bisa mereka lupakan. Mau ideologi, mau pertengkaran di masa lalu, mau apapun itu, elit bisa melupakan itu. Tapi masyarakat di bawah tidak sesederhana itu berpikirnya. Mereka nggak bisa melompat dari ekstrim yang satu ke ekstrim yang lain, nggak bisa tuh. Mereka kalau mau bergeser pasti ke tengah dulu. Ke tengah itu ke siapa? Iya ke Prabowo dulu dong. Gitu. Coba bayangkan misalnya pendukung Anies tiba-tiba jadi pendukung Ganjar. Itu kan konsletnya luar biasa gitu loh. Kalau di tingkat elit sih nggak pakai konslet gitu. Langsung bisa di-switch gitu. Tapi kalau misalnya kayak gerakan persatunya 01 dengan 03 itu level elit itu ya? Level elit menurut saya. Kalau sekarang mereka testing the water aja dulu. Apakah ini akan menimbulkan gejolak di bawah. Ini kan sama juga ketika membayangkan kalau bergabung dengan Caimin, kemudian tiba-tiba Anies akan nambah suaranya. Ternyata kan enggak. Ini kan cuma 2 kemungkinan nih. Anies sebelum gabung sama Caimin segitu suaranya. Setelah gabung segitu juga suaranya. Pilihannya kan entah Caimin nggak bawa tambahan suara apa-apa, atau ada suara di kedua belah pihak yang sama-sama menguap. Di tempat Anies ada yang menguap, di tempat Caimin ada yang menguap, sehingga mereka ketika ditambah hampir sama juga mereka. Jadi serba sulit lah. Sudut pandang untuk sudut pandang untuk membantah, paling tidak kan dengan proyeksi ini kan, membantah proyeksi bahwa Prabowo Gibran akan memenangkan itu, menurut saya
ruangnya sempit sekali. Sudutnya tuh hampir nggak ada. Ya. Nah, di dalam ruang yang sempit itu kan tadi ini patokannya proyeksi ya, atau tren lah ya. Kalau tadi yang Anda sebut logik, pakai statistik, kalau sekarang begini trennya kan akan seperti itu. Nah, tapi kan ada ruang sempit ini kan ada manuver-manuver atau peristiwa-peristiwa ya. Misalnya soal isu pemakzulan. Kemudian soal misalnya menteri mundur nih. Saya nggak tahu kalau misalnya Pak Mahfud mundur, terus kemudian ada Sri Mulyani mundur, terus Bu Retno mundur, atau menteri-menteri PDIP mundur, kan itu kayak goncangan buat Jokowi ya. Itu menurut Anda seberapa besar itu bisa mengubah konstelasi gitu? Kalau misalnya tingkat kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi itu rendah, menurut saya mundurnya menteri itu akan menimbulkan goncangan. Oke. Tapi kalau kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi seperti hari ini, approval ratingnya juga sangat tinggi, maka mundurnya menteri itu akan jadi akan jadi beban buat menteri itu sendiri. Yang akan menjadi bulan-bulanan menurut saya menteri itu sendiri. Misalnya begini, misalnya Pak Mahfud nih, tiba-tiba hari begini menyatakan mau mundur. Ya itu seperti yang saya bilang itu, ini udah mau asar baru mau mulai puasa. Kalau mau puasa ya dari sebelum subuh dong gitu. Biar ketahuan puasanya niat apa enggak. Kalau udah kayak gini kan puasa nggak niat nih. Ya dia puasa habis asar, berharap bisa berbuka habis maghrib gitu. Habis asar ya? Habis asar baru mau mulai puasa dia gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu. Jadi walaupun misalnya apapun alasan dan pertimbangannya, menurut saya Pak Mahfud berhak untuk mundur. Tapi kalau mundurnya berharap terjadi goncangan dan gempa politik, menurut saya itu jauh panggang dari api. Karena dua hal tadi itu. Pertama karena tingkat kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi itu tinggi. Jadi dia mundur akan dianggap ya manuver. Yang kedua, orang akan melihat ini orang baru mau puasa setelah asar tadi. Jadi tidak akan direspon, maksud saya tidak akan menjadi kejutan. Tidak akan menjadi shock, tapi malah mungkin dia sendiri akan jadi bulan-bulanan. Jadi nggak bisa kayak misalnya dulu zamannya Pak Harto. Itu kan memang Pak Hartonya lagi drop. Sudah drop ya? Sudah drop. Begitu ditinggalkan nggak punya apa-apa dia. Kalau sekarang Pak Jokowi punya modal politik yang sangat kuat. Gitu. Jadi Pak Mahfud memundur atau bahkan misalnya Ibu Sri Mulyani mundur sekalipun menurut saya tidak memberikan goncangan, maksudnya secara publik ya di mata publik terhadap Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri mungkin aja, maksudnya kehilangan Pak Mahfud, kehilangan itu mungkin aja. Tapi kan itu bisa di-manage dengan cepat oleh Pak Jokowi kalau yang kayak gitu. Tapi berharap ada shock, kejutan terhadap perubahan peta elektoral, menurut saya sulit melihat hubungannya di mana gitu. Malah mungkin akan makin jadi bulan-bulanan gitu. Di tengah kepercayaan publik yang sangat tinggi terhadap Pak Jokowi. Misalnya kalau pas mau pemilu kemarin, begitu pencalonan, Pak Mahfud mundur. Nah itu mungkin efeknya buat dia bagus tuh. Wow, buktinya Pak Mahfud mundur nih, ya kan? Pak Mahfud mundur ngasih contoh yang baik nih. Kalau sekarang alasan Pak Mahfud akan dibilang bertele-tele sama orang. Kenapa? Seperti yang ditulis oleh para pendukung Pak Mahfud itu nggak mundur kemarin karena pengen ngasih contoh bahwa pejabat publik itu bisa berkampanye tanpa menggunakan fasilitas negara. Nah, teman-teman kita juga kan yang nulis yang kayak gitu. Terus, terus kalau begitu mundur sekarang kenapa? Pengen ngasih contoh bahwa dia tidak sanggup untuk tidak menggunakan fasilitas negara atau apa? Kan jadi pertanyaan. Menunggu momentum yang tepat, momentum apa? Kan kalau sebenarnya kalau mau mundur itu dengan alasan yang matang lah. Bukan dengan alasan emosional. Jangan gara-gara habis berantem sama Gibran di debat terus pengen mundur gitu loh. Kalau sebelumnya yang soal pemakzulan itu tapi itu isunya juga udah mulai redup ya. Pemakzulan itu saya lihat dimunculkan oleh dua pihak ya. Dua pihak itu kedua-duanya adalah pendukung kontestan paslon tertentu. Jadi yang datang 100 orang ke Pak Mahfud itu kerjasama lah antara pendukung Ganjar dengan Pak Mahfud sendiri. Kan harusnya sebagai Menko Polhukam ya dia nggak terima itu. Maksudnya pemakzulan itu apa gitu loh. Maksud saya dalam konteks itu mereka memakzulkan. Pendukung Anies apa Ganjar ya? Itu pendukung Anies itu. Kan ada Rahma Sarita gitu ya. Ada Marwan Batubara. Itu kan pendukung-pendukungnya Anies. Orang yang selama ini kita tahu itu pendukungnya Mas Anies. Mau mereka mengaku atau tidak, pendukungnya Mas Anies diterima oleh Pak Mahfud. Kemudian ada konsultan politiknya yang mendukung Ganjar ngomong soal pemakzulan. Profesor ini. Ada konsultan politiknya Caimin yang mau mendukung juga pemakzulan.
Kalau udah sampai konsultan politik yang mendukung pemakzulan, buat saya sederhana aja. Angka survei klien mereka udah nggak ketolong. Angka survei Prabowo Gibran sudah nggak kebendung. Makanya saya berani bilang, kalau ada konsultan politik yang bilang pemakzulan, saya yakin itu. Yakin saya 100% bahwa angka surveinya, kalau nggak 50, sudah lebih dari 50. Tapi kan suara pemakzulan juga disuarakan oleh kalangan civil society. Iya. Yang juga maksudnya tidak ikut dalam kontestasi dan ya, mereka. Tapi kita bisa lihat kecenderungannya kan. Civil society ini cenderung kemana. Dan dalam hal ini menurut saya apa yang mereka sampaikan itu nggak beresonansi dengan perasaan masyarakat. Nggak bergetar masyarakat melihat mereka kayak itu, malah justru marah melihat yang kayak gitu. Makanya saya bilang tindakan-tindakan ekstrim yang mereka lakukan tanpa mempertimbangkan situasi yang ada sekarang. Situasinya Pak Jokowi bukan lagi drop, Pak Jokowi bukan lagi jatuh, Pak Jokowi juga bukan lagi di ambang-ambang kekalahan, enggak. Pak Jokowi lagi kuat-kuatnya secara opini publik. Dukungan masyarakat juga lagi bagus-bagusnya. Terus kalau misalnya gara-gara kalah, orang kan melihat ini gara-gara mau kalah aja. Nah, saya pengen kembali ke soal yang di ruang yang sempit tadi itu. Kan ini terkait juga dengan harapan dari katakan aja 01 atau 03 tentang 2 putaran ya. Kan ruang yang sempit itu kan misalnya hal-hal yang tiba-tiba mengubah konstelasi lah. Misalnya orang banyak berharap dengan performance capres atau cawapres dalam debat. Atau gerakan-gerakan misalnya desak Anies gitu misalnya yang mendapatkan resonansi cukup besar kan di medsos gitu. Itu menurut Anda seberapa besar kekuatannya untuk memperluas ruang sempit tadi sehingga tren atau proyeksi yang Anda sebut itu bisa berubah gitu. Jadi misalnya kayak debat kayak kemarin misalnya Gibran yang dianggap nggak sopan gitu. Saya ngerti itu. Itu seberapa besar damage-nya terhadap, kalau memang ada ya, damage-nya terhadap tadi itu, terhadap hasil suara survei yang ada sekarang. Ya kita kan, ada yang berupa analisis, ada yang sudah berupa data saintifik. Ini kan debat sudah 4 kali nih. Ya. Sampai debat ketiga itu selalu ada hasil survei. Dari debat pertama, saya rasa Pak Prabowo nggak menang debat loh. Fair aja. Ya. Ya kan, debat pertama mungkin yang cemerlang dan dianggap pemenang debat waktu itu Anies. Ya. Ya, debat kedua oke Gibran. Tapi kan cawapres nih. Debat ketiga mungkin Ganjar yang dianggap pemenang. Tapi yang naik kan suaranya Pak Prabowo. Maksud saya, data saintifiknya menunjukkan bahwa yang naik suaranya Pak Prabowo, suara Mas Ganjar turun, suara Mas Anies tetap stagnan. Itu datanya bicara seperti itu. Jadi kalau orang berharap keajaiban, kan gini nih, berharap keajaiban dalam 20 hari ke depan, saya tidak menyalahkan mereka, tapi saya cuma mau bilang itu sudah keluar dari data-data saintifik. Sudah keluar, iya sudah di luar ini nih, ruang lingkup ilmu pengetahuan. Sudah di luar ruang lingkup data-data yang hari ini kita pegang dan kita olah. Nih kan ini keajaiban. Kalau keajaiban nggak bisa masuk dalam variabel dong. Nggak ada faktor-faktor yang menganalisis keajaiban. Ya kalau ada keajaiban semua berusaha berubah. Lah memang. Tapi kan kita nggak bisa diskusi. Kalau diomongin. Itu wilayahnya faith itu. Iya, keyakinan. bukan science. Iya, ini kalau wilayah keyakinan ya terserah. Susah. Maksudnya kita mau berdebat apa kalau soal keyakinan. Jadi menurut saya, apalagi waktunya kan semakin pendek ya. 20 hari lah. Sekarang kan tanggal 24. Jadi ini 20 hari. Jadi menurut saya keyakinan, saya nggak mau bantah keyakinan orang. Ini kita bicara soal keyakinan, nanti penistaan keyakinan nih kalau kita bantah keyakinan mereka. Tapi kalau kita bicara data, kita bicara analisis yang berdasarkan data, seperti itu. Jadi ruangnya memang ruang yang sempit lah. Nah, apakah misalnya desak Anies ada pengaruhnya? Terus sekarang diikuti ada tabrak kan? Mahfud itu ada. Menurut saya, kalau dalam jangka panjang, pasti ada pengaruhnya. Misalnya yang begini-begini itu 5 tahun ya. Jadi orang bisa menggali, bisa keliling, atau nggak usah 5 tahun, 1 tahun deh misalnya. Menurut saya efeknya mungkin akan berasa. Seberapa besarnya kita nggak tahu. Efeknya akan berasa. Tapi karena waktunya pendek, kita belum melihat efeknya secara elektoral. Sebagai sebuah tontonan, bagus.
sebagai sebuah show itu menurut saya bagus. Banyak yang bisa menikmati itu. Itu bisa kita anggap sebagai salah satu contoh deliberatif demokrasi sebenarnya ya. Iya. Demokrasi berbasis tukar pikiran, perdebatan. Dan menurut saya gitu. nanti buat pemilu-pemilu berikutnya ada yang start jauh-jauh hari. Dengan cara seperti ini, debat KPU nggak perlu lagi menurut saya. Karena masyarakat secara langsung bisa menggali pikiran dan men-challenge para calon kompetitornya dalam waktu yang cukup panjang. Ya. Sambil menguji konsistensi mereka dengan ucapan mereka. Dan juga stamina. Dalam jangka panjang menurut saya ini sebuah pilihan yang menarik. Tapi kalau kita bicara untuk tahun 2024, yaitu banyak orang yang memulai sesuatu itu setelah asar, Mas. Jadi ya kalau kita kan disarankan bertebaran di muka bumi itu habis subuh. Ini baru mulai bertebaran di muka bumi habis asar gitu. Jadi yang nggak bisa kita lawan, jadi yang nggak bisa kita lawan itu akhirnya waktu, bukan soal kreativitas, bukan karena kita kalah pintar, bukan karena soal dana, tapi soal waktu gitu. Yang mengalahkan kita tuh waktu. Jadi. Nah kembali ke ini soal waktu ini penting ini, menarik untuk kita bicarakan lagi. Saya mau masuk soal itu tadi, anggapan atau narasi ya bahwa kalau 2 putaran itu adalah sinyal kekalahan bagi 02 gitu kan. Dan seperti Anda bilang justru simulasinya menunjukkan sebaliknya gitu. Tapi kan ini tetap beredar nih. Ya misalnya yang kemarin kita lihat di Bocor Alus Tempo misalnya kan amarah 1 putaran gitu. Jadi Pak Jokowi atau istana lah itu panik sekarang, terus kemudian sekarang Pak Jokowi jadi turun sendiri kan gitu. Bahkan ngomong soal, orang mengaitkan dengan soal ini, soal presiden boleh kampanye, boleh berpihak, itu kaitannya dengan soal kepanikan kan gitu. Jadi ini yang pertanyaan saya berarti kenapa 02 dianggap akan doom gitu ya, akan berada dalam tanda-tanda kiamat kalau 2 putaran. Itu apa yang melatari pandangan semacam itu? Ya, menurut saya teorinya nggak ada. Basis ilmiahnya juga nggak ada. Tapi yang ada itu kan sekarang soal harapan. Jadi kalau mau memperpanjang nyawanya ya gamenya harus nambah. Jadi harus ada putaran 2 supaya nyawa mereka nambah gitu. Supaya masih ada harapan mereka menduduki jabatan yang mereka inginkan. Kalau 1 putaran kan selesai sudah semua. Kalau 2 putaran harapan itu masih panjang. Tapi kalau berdasarkan angka-angka sekarang itu cuma sekedar menunda kesedihan dan menunda kebahagiaan aja. Mereka berusaha menunda kesedihan mereka dengan berharap 2 putaran. Mereka mencoba menunda kebahagiaannya Pak Prabowo Gibran dengan mencoba 2 putaran. Tapi kalau menurut saya ya, hitung-hitungan saya ini 2 putaran pun cuma sekedar tertunda aja. Kesimpulannya akan sama. Tertunda dan nanti paling pas Idul Fitri itu loh. Yang nggak enak kan suasananya masih suasana. Ya, kayak gitu. Lebaran sambil milih, kamu milih apa gitu. Tapi kalau kita tuh bukan soal enak gak enak yang gitu, kalau memang 2 putaran yang kita jalanin aja. Jadi tidak ada sama sekali kepanikan. Mau di dalam TKN kah? Di pihak Pak Prabowo Gibran kah? Bahkan saya juga yakin Pak Jokowi justru dengan angka-angka yang sekarang. Maksudnya logika panik itu nggak ada. Logika kepanikan itu di mana gitu loh. Justru yang panik itu kan harusnya angkanya 20-an. Ya, yang pernah longsor dari 37 jadi 20-an itu kan harusnya panik gitu loh. Kenapa orang yang nanjak dibilang panik, orang yang turun dong yang harusnya panik, atau orang yang stagnan dong yang harus panik, karena gapnya kan jauh. Jadi kalau misalnya Tempo menurut saya sudah inilah ya. Saya semakin miris melihat kualitas jurnalistik yang seperti itu. Iya, bahkan dalam sebuah siaran podcast lain, misalnya mantan Pemret Tempo itu mengaku sebagai pendiri PSI lebih dahulu daripada Jeffrey Giovanni. Maksudnya kualitasnya bagaimana gitu loh. Jadi kita mau percaya dengan kualifikasi jurnalis seperti apa gitu, sehingga bisa menceritakan mana yang benar. Tidak hanya insinuatif, tidak hanya kabar burung yang tidak bisa diverifikasi. Atau misalnya ada 2 orang, 3 orang yang bicara hal yang sama, dianggap itu beneran terjadi. Sementara menurut saya kok kayak nggak masuk akal gitu. Atau memframing sesuatu yang sebenarnya biasa-biasa aja, kemudian dianggap ini bentuk kepanikan. Misalnya gini, Pak Jokowi keliling Jawa Tengah, dianggap sebagai bentuk kepanikan. Menurut saya Pak Jokowi nggak dalam bentuk kepanikan itu.
Tapi kalau misalnya Pak Jokowi ingin memaksimalkan Jawa Tengah, menurut saya masuk akal aja. Ya kan kayak gitu. Kalau misalnya Pak Jokowi misalnya awalnya mungkin berpikir sebagai keluarga ya, mikir ya udah yang penting kita menang, kemudian mau kalah di Jawa Tengah atau enggak itu bukan urusan, tapi bisa jadi sekarang semakin begini serangannya, dia jadi target, Jawa Tengah juga bagian dari target kemenangan, bisa aja. Kan bisa seperti itu. Ya. Atau misalnya nanti lebih mikro lagi, nggak cuma Jawa Tengah, mungkin Jawa Tengah menang, dia mau tempur di Solo. Bisa juga begitu, Solo harus menang, bisa juga begitu. Jadi buat saya makin ke sini, dengan makin masifnya serangan-serangan itu kan nggak cuma ke Pak Prabowo dan Gibran, tapi juga serangan ke Pak Jokowi sebagai ayahnya Gibran dan sebagai orang yang ya berdiri bersama pasangan ini. Ya bisa aja kemudian boleh berpikir, ya ini dipancing-pancing buat turun ke pertempuran, ya udah saya turun juga nih buat Jawa Tengah gitu. Misalnya begitu. Walaupun Pak Jokowi nggak bisa kampanye, tapi kehadiran beliau secara fisik buat saya itu magnet tersendiri. Itu juga pesan tersendiri bagi masyarakat. Jadi ya begitulah. Ya. Jadi nggak ada kepanikan menurut saya. Jadi soal targetnya aja. Kalau tiba-tiba pengen target menang besar ya, yang kita lakukan juga nambah dong. Gitu. Kecuali hanya sekedar menang gitu. Atau mau menang satu putaran, atau mau menang besar, itu pasti treatmentnya berbeda-beda. Tapi nggak satupun dari treatment itu yang berupa kepanikan menurut saya. Karena nggak logis yang di atas itu yang panik. Iya. Nah gitu. Kalau tadi yang soal harapan kan ini tadi kalau 2 putaran kan ada harapan kan. Meskipun simulasinya di survei-survei sekarang tetap aja 02 yang menang, tapi kan ada harapan untuk terjadi sebaliknya. Dan salah satu yang percaya begitu kan Kang EF. EF kan kalau nggak salah pernah bilang bahwa kalau ada 2 putaran runner up-nya yang menang gitu kan. Dan ini ada hal-hal yang kemudian pokoknya jangan percaya dengan mitos 1 putaran gitu ya. 1 putaran itu bohong, istilah dia. Jadi jumlah sampelnya Mas EF itu adalah Pilkada DKI 1 aja sampelnya. Jadi ketika misalnya dia pernah berhasil di Jakarta dengan 2 putaran, yang menang itu adalah yang nomor 2, buat dia ya itu jadi kayak semacam hukum universal. Padahal di Pilkada DKI tahun 2012 juga 2 putaran loh. Kan 2 putaran. Pak Jokowi nomor 1, putaran 2 nomor 1 juga Pak Jokowi. Oh iya, yang waktu Pak Jokowi menang ya? Iya, betul. Itu yang nggak dilihat orang ya? Dan 2000 menolak ini aja, dia pokoknya satu contoh udah jadi contoh berikutnya. Padahal statistiknya kan banyak kita bisa lihat. Sesuatu yang 2 putaran itu Pak SBY ketika tahun 2004 juga 2 putaran. Putaran pertama Pak SBY menang, putaran keduanya Pak SBY. Kan Pak SBY 2004 2 putaran. 2004 tuh 2 putaran. Bahkan dalam 2004 kan setelah menang putaran pertama, terus kan ada itu pertemuan koalisi besar yang Megawati itu, ternyata kan kalah juga sama Pak SBY ya. Iya begitu. Jadi elitnya koalisi, masanya beda gitu ya. Jadi lebih banyak statistik yang menunjukkan bahwa pemenang putaran 1 menang di putaran 2 itu jauh lebih banyak dari pemenang putaran 1 yang kalah di putaran kedua. Jadi buat saya harus paripurna lah kalau mau main data itu, jangan cuman tanggung-tanggung gitu. Satu data dijadikan kesimpulan, menurut saya itu keterlaluan. Keterlaluan gitu. Ya, karena kan itu juga bagian dari mungkin upaya dia untuk menjaga harapan dan sebagai aktivis yang terlibat kan, dia ayo jangan langsung merasa kalah gitu. Jangan kalah sebelum bertanding gitu. Kalau itu dipahami sebagai bahasa agitasi, bahasa propaganda ya nggak apa-apa. Tapi kan bahasa propaganda di era seperti ini itu bisa diuji oleh siapapun. Saya bisa mengujinya. Orang lain bisa menguji bahasa propaganda itu. Masuk akal nggak bahasa propagandanya? Kan kemudian orang juga kan lihat, oh ternyata bahasa propagandanya nggak masuk akal. Yang kayak gitu-gitu. Tapi bahwa itu dia sedang memelihara api supaya nggak padam. Iya, kalau babi ngepet kan juga ada api yang ya, tapi ini api lah. Berusaha untuk memelihara api yang supaya tidak padam, ya kita hargai aja. Kita hargai aja. Dia sedang mencoba untuk memelihara api supaya tidak padam. Kalau dalam konteks
pengen 2 putaran. Tapi kalau dalam konteks pemakzulan, kan ini dua hal nih. Mereka juga mengajukan pemakzulan nih. Betul. Nah, itu menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Bahwa mereka sudah frustasi, tidak akan bisa memenangkan ini dengan cara pemilu. Makanya pemilu tanpa Jokowi katanya. Itu kan artinya kalau pemilu tanpa Jokowi, Pak Jokowinya dimakzulkan. Atau nanti aja pemilu setelah Pak Jokowi nggak ada misalnya gitu. Itu kan. Dan itu kan implisit mengakui bahwa Jokowi ini faktor yang paling yang sangat menentukan ya sebenarnya. Pokok persoalannya menurut saya Gibran masuk gelanggang aja. Itu pokok dari semua persoalan ini adalah Gibran masuk gelanggang. Versi mereka masalahnya itu. Kenapa? Karena ketika Gibran masuk gelanggang, ada Pak Jokowi di situ. Pak Jokowi mau ngomong terbuka, nggak ngomong terbuka, masyarakat akan paham bahwa ada Pak Jokowi di situ. Dan blessingnya Pak Jokowi tidak lagi ke Ganjar kalau ada Gibran kan, otomatis kan ke 02 sudah. Kalau waktu sebelumnya kan, kelihatannya masih bisa diambil 50-50 lah gitu kan. Jadi sekarang kan udah nggak bisa gitu. Nah ini yang terakhir, Bung Hasan ya, soal ini kan termasuk yang juga jadi hal yang dipersoalkan. Itu adalah lembaga survei. Nah, ini kan lembaga survei ini kan dianggap bukan lagi sekedar untuk melihat indeks opini publik, tapi juga sebagai pemain, gitu kan? Ada yang bilang lembaga survei merangkap konsultan, terus kemudian bukan hanya sekedar mewartakan hasil survei, tapi juga membikin supaya masyarakat itu ikut dengan narasinya, gitu. Menurut Anda gimana? Bahwa lembaga survei itu sekarang juga dijadikan sebagai tertuduh? Dari awal kemunculannya kan poster-poster ini kan memang berada di pihak salah satu kandidat. Tahun 2004 juga begitu. Ya kan? Berada di pihak salah satu kandidat. Tiap-tiap kandidat itu punya poster masing-masing. Padahal di zaman itu belum ada asosiasi loh yang menjaga. Kalau hari ini tuh sudah ada asosiasi yang menjaga kita supaya lebih terukur, tertata, tertib, dan menjaga kode etik. Artinya nggak tipu-tipu, hasilnya begini. Nah sebenarnya poster-poster yang kredibel, kalau saya bahasakan Jumhurul Surveyor itu hasilnya kan nggak jauh beda. Beda 1, 2, maksimal 3% aja. Jumhurul Surveyor begitu. Kesimpulannya pemenangnya dia udah tahu. Ini saya baca deh ininya, tweet Anda itu. Bukan tweet lah ya, posting ya. Jumhurul Surveyor itu sudah ketahuan itu. Postingannya apa, temuan mereka apa. Nah, kalau ada yang berani beda, itu selain kita bisa panggil di jangka panjang, dia memang akan hancur kredibilitasnya. Adalah 1, 2 teman saya yang berani beda. Nekat untuk berbeda gitu. Nekat untuk berbeda pendapat dengan Jumhurul Surveyor. Sebenarnya bukan beda pendapat. Ya saya nggak tahu apa problem dia atau apa yang dia lakukan sehingga angkanya beda. Karena secara logika nggak mungkin beda. Ada 1, 2 yang berbeda. Nah 1, 2 yang berbeda ini menurut saya yang terlalu berani. Terlalu berani mempertaruhkan masa depan dan kredibilitas dia. Atau dia ngerasa ya sudah dia all out aja ini. Mau kalah jadi abu deh gitu misalnya. Ya itu terserah. Kalau gitu terserah. Jadi kalau pollster dianggap menjadi bagian dari pemenangan memang iya. Maksudnya itu akui terbuka aja semua. Ya jadi masalah itu kan selama ini tuh pollster-pollster ada yang kemudian menisbatkan dirinya sebagai pusat studi dan dia menjadi pengamat. Padahal kan enggak, dia sebenarnya political consultant. Begitu Anda punya data, pada detik itu juga Anda jadi konsultan sebenarnya. Karena orang akan bertanya action kepada Anda. Kalau orang sudah bertanya action, pada detik itu Anda jadi konsultan. Jadi bertanya tentang rekomendasinya apa nih? Gitu. Pada detik itu Anda jadi konsultan. Ya kan? Ketika Anda memberikan advice, ketika Anda memberikan advice untuk dilakukan, Anda kan berpihak. Kan begitu tuh. Ya, itu kita mau bicara apa? Jadi akui saja bahwa kita menjadi bagian dari tim pemenangan tertentu. Tapi soal data, soal kesimpulan, kita tidak akan keluar dari metodologi, kode etik yang dipegang oleh lembaga survei. Dan metodologi itu akan menghasilkan hasil yang sama. Harusnya sama. Siapapun yang meng-hire. Dan yang memakainya gitu ya. Entah jadi dia konsultan atau bukan. Makanya ada yang dulu rajin sekali rilis,
hari ini nggak rilis lagi. Kenapa? Karena hasilnya dia tidak menguntungkan secara opini. Hasil yang dia temukan tidak menguntungkan secara opini bagi kliennya dia. Ada yang nekat ngumumin dengan angka yang agak sedikit beda, ya itu sih sebenarnya sudah berani, ya berani apa nama itu? Berani bunuh diri menurut saya dengan penampilan kayak gitu, menurut saya itu berani bunuh diri namanya. Begitu Anda tampil beda, ya ini sudah kemungkinan besar Anda berani bunuh diri namanya gitu. Karena si jumhurul surveyor ini, mayoritas surveyor ini pakai patokan metodologi hasilnya sama. Sama gitu. Jadi menurut saya kalau hasilnya poll tracking, LSI, lingkaran survei, Ipsos, indikator itu masih dalam pendapat yang sama. Jadi ini dalam satu mazhab imam dia nih. Kalau ini sudah beda mazhab lagi, beda sekte nih. yang berani beda ini gitu. Maksud mereka kemudian bisa dibeli gitu ya. Kalau hasil nggak akan bisa dibeli, percaya sama saya. Hasil nggak akan bisa dibeli, kecuali 1-2 yang berani beda itu. Justru yang berani beda itu yang patut dicurigai. Karena kalau yang lain itu mau berpihak di pihak manapun, ya hasilnya begitu. Kalau pollster, nah satu lagi itu memang iya, kritik saya adalah pollster ini terlalu mudah untuk disuruh menampilkan diri sebagai pembentuk opini. Padahal menurut saya kalau nggak ada bedanya ngapain tampil rilis? Kan ada yang biasa dulu tiap 2 minggu rilis, tiap minggu bahkan rilis itu kayak tahlilan aja. Tiap minggu dia rilis, padahal nggak ada angka yang berbeda. Dia hanya ingin menguatkan bahwa dari waktu ke waktu angkanya konsisten seperti ini, kandidat dia unggul. Walaupun angkanya tetap segitu-segitu aja, tapi kandidatnya masih unggul. Begitu kandidatnya nggak unggul lagi, stop dia rilis. Nah itu yang dituduh sebagai pembentuk opini. Makanya saya itu nggak rilis sampai hari ini. Kenapa? Kita dari awal nggak pernah rilis. Kalau tiba-tiba kita rilis nih 20 hari sebelum. Ini Cyrus ya? Iya, dari sebelum hari H, orang kan, wah ini buat pembentuk opini nih. Nah, cuma kan memang kayak lembaga survei, kan banyak juga tiba-tiba muncul lembaga survei yang kita nggak tahu. Itu nggak usah dianggap. Nah maksudnya belum. Kalau Persepi itu seberapa kuat mendisiplinkan yang lembaga-lembaga. Kalau yang di luar kita nggak bisa, tapi kan mereka tuh kena seleksi alam. Ini kan kayak jamur-jamur tumbuh di musim hujan aja, umurnya juga nggak panjang. Oke. Begitu udah selesai musim hujan, mati nih jamur nih. Cuma kan kemudian masyarakat kan karena banyak yang juga nggak familiar dengan lembaga survei atau dengan survei kan. Jadi ini bener nggak ini? Iya. Gitu. Tapi kalau saya ngelihatnya masyarakat sekarang ya, kalau dengan nama-nama yang familiar dia akan ambil itu sebagai berita. Yang nama-nama yang baru-baru itu mereka maksudnya tidak ambil pusing lagi. Bahkan saya juga nggak mau ambil pusing dengan misalnya ada lembaga-lembaga yang sudah bilang Pak Prabowo 52, 53 gitu. Karena kita nggak kenal, kita juga nggak ambil pusing. Sebagai sebuah semangat ya aminin aja. Tapi glorifikasi apa segala macam kita biarin aja gitu. Maksudnya kita hanya melihat lembaga-lembaga yang kita kenal gitu. Jadi begitu cara kita menjaga kredibilitas kita selama ini gitu. Jadi nggak mentang-mentang kemudian tiba-tiba dia sesuai dengan harapan kita puji-puji juga dia gitu. Enggak, kita cari tahu dulu siapa dia nih. Beneran survei atau ngarang nih orang-orang ini kan gitu. Jadi kalau tadi Anda pakai istilah jumhurul surveyor ini, nah ini yang lembaga survei yang kita anggap bisa dipertanggungjawabkan itu yang muktabaroh. Yang muktabar. Lembaga survei yang muktabar. Yang muktabar bukan hanya sekedar soal nama yang besar ya, tapi memang secara teknis dan metodologis mereka sudah mapan. Gitu. Ya. Oke, terima kasih obrolannya. Sama-sama. Hasan Nasbi, pemirsa sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Dan sebelum kita akhiri, karena namanya seruput, jadi ya ritualnya kita harus minum dulu. Diseruput dulu.